nggak apa-apa. Kaki. Ini merinding banget nih gue. Tapi nggak napa. Lu lihat, gue lihat jelas banget. Lu sama gue doang yang lihat. Orangnya di atas bener ada yang gelantungan. Bisa kita lagi bercanda, lagi nyuci, tak pintunya kebuka. Krek gitu, ketarik. Yes, ada banyak di sini. Anjir, bangsat. Terus dicerita dong, di situ ada anak kecil kak, 2 orang sering lari-larian, fix di tempat gue itu. Santai aja, gue juga denger kok. Itu real, dia nampakin wujudnya Di depan CCTV. Yes, hilangnya juga jalan ke kamar mandi. Anjir. Gitu. Ya hal-hal yang gitu. Gigi Syarif. Oke Bang Ben. Oke, terima kasih nih untuk Mbak Gigi. Panggilan Mbak Gigi aja ya. Oke. Terima kasih buat Mbak Gigi yang sudah menyempatkan hadir di acara Chemistry pada malam hari ini. Buat kalian yang baru nonton atau baru melihat channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kita semakin semangat untuk bikin konten-konten chemistry pada malam-malam berikutnya. Dan jangan lupa ditekan loncengnya agar notifikasi saat kita upload itu sampai ke kalian. Nah, untuk tayangnya chemistry itu di setiap malam Jumat, Mbak Gigi. Harus banget malam Jumat. Harus banget malam Jumat. Kenapa sih harus malam Jumat? Jadi gini Mbak, kita tuh di sini punya konsep. Jadi setiap narasumber itu kita ajak ngecamp sambil cerita misteri Mbak. Kenapa sih namanya chemistry? Ngecamp sambil ngomongin misteri. Harus ya ada camp gini. Harus dong, biar beda dari channel-channel yang lain. Kenapa nggak langsung digubuk aja gitu? Anjir, jangan gubuk lah nanti orang. Jadi gubuk cinta ya? Iya, ntar ekspektasinya gubuk-gubuk. Mesum, ntar yang ada. Oke, untuk Mbak Gigi sendiri nih, kabarnya sehat, baik, atau lagi ada sesuatu yang ingin diceritakan atau gimana gitu? Kalau untuk kabar hari ini seneng banget udah diundang oleh Bang Ben dan kru-krunya. Kita juga makasih nih Mbak Gigi udah nyempetin hadir jauh-jauh. Waktu aku banyak ya, tapi diluangkan untuk Bang Ben dan teman-teman. Terima kasih lagi sekali lagi buat Mbak Gigi. Nah, jadi di sini kita konsepnya cerita misteri Mbak Gigi, mengalir aja, mengalir. Nanti ketika Mbak Gigi merasakan merindingnya tuh, ngeri gak sih? Ih, gue aja udah tempatnya ngeliat kayak gini udah ya berhalu-halu. Kita rame-rame Mbak, kita rame-rame. Saya juga kalau misalkan berdua sama Mbak Gigi doang, kalau malam ini berani sangat. Jangan ditiru ya guys. Kita rame-rame, di situ di belakang juga ada teman-teman kita, jadi nggak berdua doang. Karena memang dasarnya tuh saya penakut Mbak. Saya penakut, cuman diberani-beraniin aja untuk konten seperti ini gitu. Mohon maaf kalau Bang Ben takut, saya gimana ya? Mohon maaf. Aman, ada pawang. Pawang bisa tolong. Ada kamera lagi nggak? Belum Apa-apa nih, udah auranya udah gimana gitu ya? Emang gitu Mbak, emang nanti kalau misalkan Mbak cerita nih nanti emang suasananya. Mbak siapa ya? Mbak Gigi. Jadi gimana? Bisa langsung di-share cerita-ceritanya? Berawal dari mana, di mana, apa aja yang terjadi? Monggo Mbak di-share aja ke kita. Tempatnya baru pertama kali ya gue. Maksudnya. Gimana Mbak? Menurut Mbak nih untuk lokasi kita nge-shoot, gimana lokasinya menurut Mbak Gigi? Aduh, lokasinya udah mendukung banget. Udah, dari awal, jangan lihat kemana-mana. Dari awal juga udah kayak, oh ini tempatnya. Oke, gitu ya. Iya, itu cuman ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Aja. Semoga tidak terjadi sesuatu. Amin. Ya sih. Kita kan niatnya baik Mbak, nggak lagi gimana-gimana, nggak lagi juga kita nggak macam-macam. ganggu kan. Betul. Jadi Masing-masing. Jadi mau cerita gimana? Cerita kisah gue. Nih gue ceritanya ya. Oh ya guys, mohon maaf sebelum lupa. Jadi Mbak Gigi ini narasumber perdana kita guys. Hai. Yang dari jenis kelamin wanita. Mbak Gigi wanita dong. Wanita nggak ya? Kasih unjuk. Goblok. Ya lanjut Mbak. Intermezzo Jadi, aja tadi. Okay. Biar nggak panik, biar nggak tegang. Jadi aku mau cerita tentang sesuatu keganjalan kali. Keganjalan gue di mana gitu. Mbak suaranya dikecilin, digedein lagi. Kurang gede ya? Jadi mau cerita tentang keanehan gue yang
yang gue pernah temuin gitu kan. Pernah sih. Aduh, gue ngeri gak sih ceritanya? Nggak apa-apa, santai. Santai udah, nggak usah ngeliat kemana-mana. Cuman kayak mata gue kayak kemana-mana gitu gak sih? Santai aja, ngalir aja. Ih, sih. Gue harus tarik nafas kan. Bismillah. Bismillah ya. Yuk, langsung. Kayak ngapain gitu, kayak uji nyali ya gue, padahal ada lu ya. Memang. Tapi orangnya tuh beda tau gak sih? Parah. Jadi pernah gue mengalami. Aduh, gue tahu. Gak apa-apa, santuy. Gue kan Ada. cewek. Ada kuncen, santai. Ada kuncen. Ih, takut aing mah ih. Ya pernah lah lagi itu kan sekolah, gue di pesantren kan. Sebut saja Tit, itulah. Sebut aja pesantren itu, gitu kan. Nah, gue tuh lagi sakit di situ di kamar. Yang lain teman-teman gue tuh pada ngaji, lagi pada kelas lah malamnya tuh. Jadi gue ditinggal sendirian tuh di kamar. Sendiri banget di kamar. Banget, gak ada siapapun. Karena teman-teman gue sebelumnya ngomong, lu di sini sakit sendiri nggak apa-apa, harus temenin nggak? Ya gue jawab dong, nggak usah, gue berani kok. Ya namanya orang sakit pasti tidur doang dong. Tapi kan ada kalanya kalau sakit tuh kayak kebangun gitu. Betul. Kayak buat ke toilet. Nggak selamanya gitu kan. Tidur lah. Ya pasti merasakan sesuatu yang ya kayak bunyi lah atau apa something lah ya. Apalagi sunyi kayak sekarang ini gitu. Iya sih banget deh. Santai Mbak kalau panik saya juga panik. Bisa pulang aja enggak? Nanggung lah udah sampai tempat kayak gini masa pulang. Bisa pulang aja enggak sih? Terus berarti itu kejadian malam ya Mbak? Malam. Setelah Isya ya? Setelah Isya. Kira-kira jam 8-an deh kalau nggak salah. Itu bersih tuh teman-teman gue pada ngaji. Pada kegiatan lah. Iya, pada kegiatan lah itu istilahnya. Tinggallah gue sendiri tuh di kamar. Setelah mereka pada pergi, nah tiba-tiba kayak ada suara gitu. Suara apa tuh? Ini udah rasain aja emang tujuannya kan biar merinding. Jadi kayak ada suara gitu dari lemari. Lemari santri, lemari temen gue, sorry. Kan kita banyak lemari kan. Oh, jadi gini guys, sebelumnya gue jelasin dulu. Jadi kalau di asrama itu satu kamar itu terdiri dari beberapa santri ya Mbak, betul ya? Sekitar 20 lah. Dan setiap santri atau setiap siswa itu punya lemari masing-masing. sendiri-sendiri. Ya, betul, punya lemari sendiri-sendiri. Nah, terus gue tidur di depan lemari gue dong, ya kan. Nah, tiba-tiba ada suara dari lemari gitu, kayak bunyi kebuka. Kayak bunyi tek tek, kayak bunyi kebuka tapi kecil gitu. Tapi kedengeran di gue. Bangun dong, gue dong kaget dong. Nah, ya kan? berarti posisinya tuh kan lu tidur di depan lemari lu nih. Posisi suaranya di lemari lu di kiri kanan atau di mana tuh? Jadi gini nih, posisinya gimana sih ya? Ini kan lemari gue. Jadi muter gitu kan. Nah, di sini ada pintu keluar nih, ketoren gitu. Nah, bunyi itu dari belakang nih, dari belakang. Ini kan lemari gue ya. Kan zigzag gitu. Nah, di belakangnya nih. Gue jalan, gue cari dong tuh bunyi dari mana, kok bunyinya. Penasaran. Kepo dong gue ya kan, pasti kepo dong. Kepo lagi sakit gimana sih, kayak takut tapi gimana. Sosok berani tapi gue harus berani dan harus ngecek itu dari mana suaranya gitu kan. Sedangkan memang yang lain ada kegiatan. Yes, gak ada orang satupun di situ, cuma gue yang sakit di situ. Gue jalan lah tuh pelan-pelan tuh, tapi tuh suara terus ada gitu, terus bunyi itu tuh lemari kayak tek 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 tuh kayak gue harus parani nih karena gue juga masih kayak buka pintu. Oh, kayak yang lagi mainin ya? Kayak mainin pintu lemari. Cuma tapi kecil, tak gitu doang. Ya nggak sih? Lu pernah ngerasain nggak sih? Pas lu samperin nggak ada apa-apa. Berhenti. Pas gue ke belakang berhenti dan gue tuh emang pakai selimut kan. Nyamperinnya cuman kayak ada, gue kepo nih. Setelah gue sampai belakang itu nggak ada, udah nggak ada suara lagi. Nah, tiba gue nengok di pintu, kan ada mulai merinding nih. Ketika gue udah ke belakang kan ada pintu yang gue ceritain tuh.
pintu itu kebuka dong ke arah toren, soalnya toren kan jadi. Awalnya ketutup. Enggak, emang kebuka, Emang emang kebuka. harus dibuka karena angin dari situ keluar masuk angin biar nggak terlalu ngap kan tuh kamar. Nah dibukanya tuh. Setelah gue nengok di pintu itu dan lu tahu gue ngeliat apa? Apa? Udah mulai berasa. Tuh gue cuman ngeliat. Ih seru. Ih, nggak Gak mau apa-apa. inget itu. Nggak apa-apa Jadi ceritanya. cuman ngeliat kaki di balik pintu itu, Anjir. kaki Ini merinding banget nih gue. tapi nggak napa. Tapi kaki doang sepotong. Dan gue lihat tuh nggak mesti nggak napa kayak gitu kan gini ya, begini nih begini. Dia tuh nggak gitu, jadi kayak Melayang. setengah. Dan itu kaki persis. Gue kepo dong, Dua, ya kan? dua. Dua. Tapi Dan badan ada. nggak kan kealingan pintu. Palingan pintu. Jadi kan pintu kebuka gitu kan. Nah di sininya nih, sininya itu kan udah tembok kan, udah nggak bisa kesana lagi, udah mentok gitu. Nah terus gue nengok dong, gue nengok repot. Emang udah kali ya, udah waktunya kali, gue ngerti sih waktunya apa. Gue nengok, gue cuman gini dong, Anjir. Kaki anjir, doang. cuman nelen doang. Terus itu kaki doang tapi nggak nap. Terus perasaan lu gimana? Terus apa yang Lagi lu lakuin? sakit. Apa yang lu lakuin tuh? Kabur kah atau pasrah gitu Enggak, aja? gue sampai situ gue nggak pasrah, gue kepo, Lu samperin dong. gue samperin. Berani juga lu ya? Berani nggak berani gue harus ya dengan membacaan dengan ilmu gue yang punya ya Anjay. kan, dengan ayat-ayat Secara gitu apalah gitu gue baca seadanya di otak gue. Dengan Bismillah, udah gue buka langsung dan nggak ada, Hilang. hilang. Lu bukanya kecepetan kali. Cepetan. Kan saking gue takutnya ya, udah gue buka aja gitu langsung brek, nggak ada, udah tuh kaki nggak ada. Tapi sebelumnya memang kelihatan jelas. Jelas itu kaki, ya kaki. Bentukannya maksudnya hitam kah, putih kah, atau kaki orang biasa kah? Kaki tapi kayak dia pakai inian putih tau gak sih, kayak Gamis, sorban. kayak gamis putih gitu setengah. Ini kayak gini nih, kayak kaki gimana sih kalau pakai gamis putih terus gitu. Ngerti gak Merinding aja. sih? Udah dong, ini udah malam. Apa? Merinding kan bareng-bareng. Tujuan kita kan memang merinding bareng-bareng, bukan maksud mengganggu atau ngundang ya. Cuman memang kan kita di sini mencari sensasi. Sensasi dalam artian anjir merinding nih, merinding. Karena kan memang kalau misalkan sesuatu yang kita ceritain itu kan biasanya relate, Mbak. Relate dalam artian entah mungkin mereka terpanggil untuk hadir atau segala macam. Duh kalau hadir gua udah Enggak, ya. kita di sini memang niatnya cuma Udah. sharing aja, enggak ganggu atau segala macam. Iya sih. Dan memang kita sebelum tag di sini kan kita doain ahli kubur yang punya tempat segala macam, istilahnya mudah-mudahan nggak keganggu gitu. Terus Mbak abis pas Gua bagi buka. buka nggak ada. Nggak ada. Udah terus dengan disitu gue langsung lari ngibrit, udah tidur di depan kamar gue lagi. Tidur lemari lagi. Gue. Di lemari gue. Terus depan. pas teman-teman Mbak Gigi dateng Nggak lama kelar tuh pada udah kegiatan, pada langsung dong ke pada kamar, ke kamar kan tingkat ya. Jadi kan bunyi dodor kaki orang kan kelihatan ya. Langsung kedengeran gue kelihatan, kedengeran. kedengeran dong, Iya kedengeran. Kedengeran tuh tapaknya nih. Tapaknya terus pas setelah itu lega. gue langsung Alhamdulillah. terus nanya dong, udah makan belum lo gitu. Gue cuman tau gak sih, Tapi Mbak Gigi ceritain ke temen. langsung gue ceritain hari itu juga. Karena gue nggak mau ngerasain Sendirian diri dong. sendiri Iya, atau bener-bener. karena di situ emang katanya ada ya, gue nggak tahu. Karena memang kan setahu gue pribadi, karena gue juga satu pengalaman juga, memang kan dikelilingi kebun kan. Iya. Dikelilingi kebun. Udah gitu belakang itu toren kan, gue udah gitu gue di atas lantai satu, Lantai di dua. Nah itu udah toren, terus di situ kayak ada tempat kayak jemuran kecil gitu. Wah nanti itu emang kotor atau apa gitu kan. Dan Kita biasanya nggak ada memang tem- suka. Iya. Nah gue langsung cerita dong situ, serius lu kok berani banget sih gitu. Lu berani banget nyamperin Ya mau gimana ya kan. daripada lu yang disamperin ya. Iya mi coy amit-amit. Ya Allah jangan sampai udah itu aja gue Tapi baru itu ngeliat kakinya aja takut. apa mungkin dari tempatnya kotor atau gimana, Ya, jorok? emang sih tempatnya sering dibuat jemuran gitu, tapi dibersihin kok. Ya gue nggak tahu sih. Nggak rapi mungkin kali ya.
Ih, nggak ngerti juga Karena apa kan emang karena gua- kan memang kalau biasanya kalau yang kayak gitu tuh suka yang nggak rapi, kotor, apalagi mungkin, jorok. atau sesuatu yang berantakan kali ya. Gue juga nggak tahu sih bakal dilihat kayak gitu. Anjir. Nggak nyangka juga ya. Gak nyangka, dan udah untung gue lagi sakit jadi kayak ya udah gitu, tapi sambil panik dan keringet dingin gitu. Nah, terus ketika temen Mbak Gigi datang cerita dong. Cerita gue langsung Terus ditemenin tidur. temenin lah. Emang rame-rame juga sih ya. Rame, gue nggak mau tidur sendirian. Guys. Dan dari situ gue udah nggak mau ditinggal sendirian. Kalau misalnya ada yang ngaji, udah deh satu ada yang nemenin gue. Iya, dan yang pasti yang nemenin itu Girang. Girang kan kenapa? Karena nggak ikut kegiatan. Yes. Apalah dari pahala nemenin orang sakit kan daripada nauzubillah min zalik kan. Amin. Nah, terus selain kejadian itu ada lagi nggak Mbak Gigi ceritanya? Mohon maaf nih, gue sambil ngerokok santai. santai ngerokok aja. Ada sih di kerjaan. Hmm. Itu lebih sih. Karena Maksudnya Mbak Gigi- nyaksiinnya nggak Mbak Gigi- gue seorang. Mbak Gigi kegiatan apa nih sekarang? Kerja kah? Usaha kah? Gue kerja Di di suatu perusahaan coffee shop terkenal kopi shop terkenal ya? banget. Lokal brand atau luar? Ya dari luar dong. Luar. Kopi Medusa. Nah, gimana ceritanya? Jadi kan ceritanya kita lagi beres-beres nih. Hmm. Lagi handover lah antara pagi dan siang. Tapi tuh kejadian nggak malam, anehnya siang. Gimana tuh? Jadi kan kita lagi rapi-rapi nih, ya kan? Nah, bersihin tempat sampah, ganti tempat-tempat gitu, persiapan buat closingan kan. Diberesin lah. Diberesin lah. Nah, jadi lu tau kan solasi? Mm-mm. Kalau solasi yang Tarikan panjang gitu, dipotong, gitu tarikan. Nah, gue itu mindahin solasi persis gitu di, misalkan ini solasinya nih. Mm-mm. Nah, ini kayak tempat buat kopi gitu, ngebrew kopi. Mm-mm. Sampingan nih, gue tuh naruhnya bener-bener di sini. Di Nah, sebelah kanan. Iyalah, intinya di sebelah kanan lah. Itu nggak jauh dari gue gitu kan. Nah, gue itu lagi ngobrol bercanda sama teman gue tuh, ada berapa orang ya. Pokoknya di sini ada satu orang teman gue di sini lagi. Nah, ada teman gue lagi nih di pojok sini. Mm-mm. Yang teman gue dua ini nggak ngeh. Mm-mm. Kalau lu tahu nggak apa yang terjadi, kita kan lagi ngobrol biasa nih, ini nih nitip ya, ini nitip udah ya, kelar gue pulang. Ini lagi over dah tuh, ini rapiin. Terus tiba Solasi nih. solasi di tempat kopi sampingnya itu nggak jauh banget. Tahu Geser, pindah, jatuh. itu geser maju ke depan. Ngedeketin lu. Ya, ngedeketin gue. Karena kan gue mau ngambil gitu, tapi udah digeser dulu sama dia. Anjing, merinding nih gue. Ngebantuin lu kali biar nggak terlalu jauh. Nggak ngerti. Itu nggak jauh dari gue dong, sama temen gue. Nah, temen gue dua ini Nggak tahu. nggak ngeliat sama nggak sekali, ngeh. nggak ngeh. Nah, temen gue yang di pojok sini Lihat. lagi madep sini kan, madep ke gue kan, dan ngeliat itu solasinya juga gerak. Udah, Jadi bukan gua malam berdua. ya? Bukan malam ya? Bukan malam, itu anehnya bukan malam, tapi siang lagi handover, ya kan. Terus Terus gue langsung nengok ke teman gue yang deket gue dulu nih, berdua. Lu nggak lihat? Enggak. Apaan gitu? Lu nggak lihat? Enggak. Nah, gue nanya nih sama teman gue yang di sebelah sini, lagi madep gue kan, emang dia lagi make inian, Sebet. Selmek. Pas dia ngake, dia juga pas ngeliat begitu langsung gerak. Nah, gue juga ngeliat pas di situ langsung. Lu lihat gak tadi? Lihat. Maju langsung. Gue lihat. Cewek juga, cewek. Cowok yang cowok. Panik dong. Gue langsung, lu lihat? Gue lihat jelas banget. Lu sama gue doang yang lihat. Dari situ gue lemes langsung. Dan logikanya kan kalau solasi itu berat dong. Nah, Ketiup angin gak mungkin gak dong. mungkin karena itu kayak ada batu gitu kan. Karena kan kalau solasi narik itu harus Betul, pegangan ganjelan iya, kan. betul, harus berat. Gak mungkin dong kalau misalkan itu enteng ya kan. Ya, bisa jadi sih kalau rusak ya. Ini masih cakep banget, gak mungkin dong itu enteng. Dan nggak gempa juga kan? Mungkin kalau gempa miring, geser. Gak ada angin, gak ada hujan deh. Intinya siang hari itu tiba-tiba solasi maju sendiri. Entah dia mau ngajak bercanda. Bisa jadi eksistensi. Yes, gue juga nggak tahu. Di situ gue langsung nengok. Lu lihat, gue lihat jelas banget. Gue juga lihat. Atau sebelumnya mungkin Mbak Gigi
ngelakuin sesuatu yang mungkin menarik permisi. perhatian mereka, Bisa jadi. atau kencing nggak disiram atau Aduh, gila, gimana. coy, gue Lah. kencing toilet coy. Siapa yang tahu ya kan. Enggak. Jadi dia Enggak kayak kok, gue nggak aneh-aneh, mungkin karena atau dia nggak suka berisik kali ya. Kita kan lagi ketawa-tawa bisa jadi. tiwi-tiwi, belum ada orang customer yang beli Bisa juga jadi. kan. Gua ada nih, Oh, gua gua ada loh. nih, lo nggak liat gue tunjukin lo gitu. Bisa. Dan itunya tuh nggak gue doang yang ngeliat, nyaksiin di situ ada temen gue. Yang Jadi dua ini nggak ngeliat. tapi Jadi temen bisa gue yang divalidasi ya ketika Nah. bukan satu orang yang melihat. ngeliat. Kenapa bisa siang-siang terjadinya, itu yang dipertanyakan. Nah, setelah kejadian lu ngelihat, itu solusi dibundurin lagi kah atau Enggak, udah Biarin langsung aja. diem, langsung gue ngeliat. Lu lihat gak lihat, langsung dimajuin. kening? Coba kita lihat itu gerak lagi nggak gitu, saking keponya kan. Depan mata ya masa depan mata gitu, masa lu nggak nyaksin sih, lu berdua nggak nyaksin? Enggak, tapi teman gue yang di sana nyaksin karena dia baru banget pakai celemek dan, Dan dia ngeliat ngadepnya gitu. ke sini. Yes, ngadep ke sini pas banget pas itu gerak, dan gue ngeliat itu maju loh. Coba kita lihat lagi, itu gerak lagi nggak? Nggak, sama sekali dia diem. Dan kita pegang goyang-goyang. Dibecandain, songong. Bukan dibecandain, tapi itu ngerasain. Mastiin takut aja sih ya, ya, mastiin lebih Nah, tepatnya. ini rusak gak sih atau ada apa gitu, atau ditarik sama kalian? Enggak, jauh Dan kan. memang logikanya setahu gue sih kalau misalnya isolasi kayak gitu berat dan nggak mungkin ketiup angin juga di indoor juga. Setelah itu dia nggak gerak-gerak lagi atau Enggak, memang udah Kak. Setelah itu gua kaget, disamperin juga sama teman gua. Teman gua yang dua ini juga kan dia mundur, gua langsung lihat coba kita gerakin lagi. Gua sambil kayak coba kita gerakin lagi, kali mungkin digerakin gitu kan. Enggak ya, Sama-sama nembak. Enggak, udah. Gak tahu itu kebetulan dia lagi lewat sambil bercanda ya kan, habis itu dia betul. pergi lagi gitu. eksistensi sih paling. Iya, atau dia mau ngasih tau kalau ini gue ada di Gua situ. ada. Lu jangan berisik, kampret. Atau lu jangan nyenggol gue, mungkin pernah kesenggol kali kita. Kita Seng- lagi ngambil isolasinya. senggol enak gitu. Mohon maaf nih. Biar intermezzo Atau aja. dia lagi ngambil isolasinya kesenggol pala dia kan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, karena ya nggak kelihatan juga kan. Kita kan beda alam nih. Ya mohon maaf, cuman mohon maaf nih, kita kan nggak ganggu, udah gitu doang. Terus kita geser-geserin lagi, apalagi mungkin digeser lagi sama dia, enggak kan? Saya enggak. Nah, setelah itu closing lah ya. Enggak. Ya udah kelar gitu. Nah di situ emang tempat kerjaan gue yang di situ emang rada-rada. Yang di Kemang apa yang di Ancol? Oh, yang di Kemang. Masih yang di Kemang ya? Jadi kemang kejadiannya. Itu Dan- siang padahal ya. Padahal siang, kalau malam seringnya tuh kayak gue kan punya kayak sekapan gitu buat jalan, kayak terowongan kecil. Nah di terowongan itu tuh di atasnya kayak ada yang, kalau setiap jalan situ selalu merinding bawaannya, Kayak ada yang ngegantung, kayak ada yang ngegantung di kamar. merambat di atas. Yes. Anjir. Jadi Tapi Mbak setiap Gigi pernah ngeliat atau gimana? nggak ngerasain aja sih, pokoknya setiap lewat situ tuh kayak rada panas. Bangsat, merinding cuman, gua, merinding, coy, sumpah. Karena di situ tempat kadang kita lewat sama cewek cowok gitu Ah. kan, sering pak-pagan gitu kan, kita nggak tahu deh tuh ya kan. Tapi posisinya memang berasanya di atas ya. Berasa di atas kayak panas, di atas tuh panas, kayak ada ada Tapi- yang merhatiin gitu. Tapi karyawan lain gitu maksudnya pernah melihatkah atau temen gue sih katanya di atas benar ada yang gelantungan. Kebayangin gak sih ada yang Merinding tuh. gelantungan di atas pala sendiri. Gue sih udah pulang langsung. Tapi Mbak Gigi sendiri nggak pernah nemuin ya? Maksudnya nggak pernah nemuin yang gelantungan itu atau Enggak, segala kalau macam? gue Paling pernah ngerasa doang. ngerasain barang jatuh Barang di jatuh. belakang. Setelah terowongan itu ada ruangan lagi kan di dalamnya, kayak ice mesin, tempat cuci piring. Itu ada aja yang jatuh, ada aja yang usil. Padahal tuh tempat udah rapi gitu ya, ada aja yang jatuhin gitu. Tiba-tiba, misalnya kita lagi bercanda, lagi Pulang. nyuci, rak, Sepi. Berhenti diam. nanti, maju, kita ke depan. Gitu. Ya gimana ya? Kita masih kan nggak ganggu, tapi Iya. kayak dia kayak nunjukin kalau gue tuh ada, mungkin kita kan nggak Nunjukin tahu beda eksistensi. alam. Iya. Lu pernah nggak sih ngerasain juga kayak gitu? Pastilah ya. Pasti. Karena kan memang setahu gue ya, bukan gue so tahu atau segala macem, kita itu berdampingan Mbak, antara yang nyata dan yang gaib. Dan memang kan segala sesuatu yang gaib itu wajib kita percayai. Wajib, karena kan memang malaikat itu memang sifatnya ada ya. gaib, Tuhan kita pun gaib. Jadi memang selagi kita enggak saling mengganggu, ya mudah-mudahan aja sih fair-fair aja gitu, dia kita Iya sih. Sendiri-sendiri
juga kita nggak ganggu lah ya, nggak mancing mereka Betul. marah kan. Terus abis kejadian itu ada lagi di kantor atau Kalau di di daerah di tempat kerja gue yang lama sih udah itu doang. Nah yang tempat baru ini nih. Nah, berarti sekarang Mbak Gigi pindah ke tempat baru. Tempat baru. Daerah mana tuh? Daerah Ancol. Gimana? Ada kejadian di sana daerah Ancol? Ah pasti dong. Kan Gimana? kita baru pindah di suatu tempat yang berbeda lagi. Berarti kita harus menyesuaikan diri dong ke tempat baru itu ya kan. Nah first impression gue ya itu, gue kan kerja di depan komputer kan. Barista gue, anak-anak gue di depan dong, ngasirin atau segala macam, bikin minum lah. Nah gue lagi bikin laporan nih, posisi komputer kan begini depan ya kan, ke depan. Nah di sini samping komputer gue, berkas-berkas gue, di sini ada loker partner nih, loker gue, loker anak-anak gue, semuanya di sini. Nah itu pintu kan pada ketutup nih. Berarti dalam ruangan ya? Ya beda lagi nih, ini kan kasir. Nah masuk ruangan back office lah jatuhnya, back office gue. Nah gue lagi bikin laporan, lagi enak nih. Lo tau nggak tiba gue ada apa yang hari itu gue tampakin hari pertama? Apaan? Loker tuh pintunya kebuka. Krek gitu, ketarik. Yes, kayak ada yang mainin tak, langsung tak. Loker kan kayak ada yang canda gini, tak, pasti giniin sendiri dong. Gitu. Goyang. Oke, mau bercanda ya. Gue cuman mau bercanda yang tadi gue bikin laporan dulu nih, gak usah ganggu. Nunggu kelar dulu lah ya, Nunggu minimal biar bisa langsung kabur. Yes, minimal gue panggil anak gue langsung nih. Tak, tak dulu deh, lagi bikin laporan nih. Gue cuman gitu doang. Lanjutin. Tak dulu dong, gue lagi bikin laporan ya kan. Lama-lama rada-rada juga ya. Nambah nih. Itu kayak ada suara plastik. Nah gini nih. Iya, gitu. Tapi ada plastik memang. Ada. Kayak plastik dengan sampah. Berkas. Enggak, plastik sampah. Oh, plastik gitu. sampah. Jadi gini bunyi kayak orang canda gitu. Yang menimbulkan suara lah intinya. Dan pas bunyi kedua kalinya tuh kan setelah itu loker bunyi tak. Berapa tuh jarak waktunya? Kalau bisa dihitung? Iya, Enggak lama. Enggak lama sih, cuman gitu kayak orang buka loker sengaja tak terus dia langsung lari gitu. Enggak lama ada suara lagi gitu, suara plastik. Merinding nih gue. Udah lah. Oke, gua keluar. Gua panggil anak gue. Lu pada di mana? Sini temenin gue dulu bentaran. Lu cek apa kayak itu di brankas. Gua speak lah ya biar ditemenin. Lu sini dulu deh. Itu coba lu ambilin barang di situ, ada yang apa sih? Jatuh atau apa gitu enggak? Gitu. Coba dong cekin. Enggak ada kan, enggak ada yang jatuh, enggak ada apa-apa. Oh. Bentar deh. Lu loker lu nomor berapa pas lu digabung gak sama gue speak gitu kan? Memperlambat mereka biar dia lama di dalam. Coba deh ambilin barang di loker gue gitu. Diambilin tuh ngambil apa? Itu ambilin casan gue di situ. Diambilin sama anak. Padahal itu speak ya. Yes. Iniin panikan gue lah ya. Dari situ ya udah. Nah setelah pulang kelar baru apa tuh? Gue cerita pada staf gue, sorry ya tadi gue nyuruh lo. Emang kenapa kak? Lu tahu nggak pertama gue bikin laporan kenapa gue manggil lu dadakan gitu? Itu loker bunyi tuh. Terbuka sendiri. Serius kak? Nah emang anak gue barista gue ini udah lama di situ. Dia udah kerja di situ lebih lama. Yes, lebih duluan dia dibanding gue. Karena kan gue pindahan nih. Dia akhirnya cerita, oh iya kak, kalau di back office emang ada banyak di sini. Anjir, bangsat. Gue langsung cuman kayak ngelirik jahat gitu. Lu ngapa ngasih tahu sih? Serius langsung gini gue aja. Terus langsung, serius lo? Kenapa gak bilang sih? Kenapa sih lo gak bilang gue gitu kan? Ini gue bilang kan sama lo. Jujur itu di dalam back office ada apaan aja? Yes. Anjir lu ngapain sosonanya gitu sih? Jadi tahu Bambang. Jadi gue udah tahu. Oh ya mungkin yang kebuka lemari loker gue memang dia gitu. Terus dicerita dong. Di situ ada anak kecil kak, 2 orang sering lari-larian. Fix. Dia pisan ya. Aduh, ini gue. Sama.
yang gangguin loker lu mungkin anak kecil situ Pak. Tapi di situ juga ada nenek-nenek. Ngeludah doang gue. Nenek-nenek lu serius? Oke. Oh ya udah. Ya terus dia bilang, enggak lu doang kok Kak yang ngerasain kayak gitu. Oh, sebelumnya udah ada kejadian. Ternyata sebelum gue itu yang pindah ke situ sama persis. Memang halnya. ngerasain yang sama. Yes, kayak ya. orang pertama dikasih tahu gitu. Perkenalan lagi sekali lagi gitu. Oh, berarti gue juga termasuk ya gitu. Tapi kan anakku juga, barista gue juga ngomong, ya mungkin itu first impression kayak mungkin orang orang baru. Betul. Ya gue cuman oh ya udah makasih ya infonya. Jangan saling ganggu intinya, jangan ganggu. Gue cuman kayak ngomong doang, lu jangan ganggu gue mau bikin laporan nih. Gue buat kerja besok, di sini istilahnya gitu. Gue juga pun gak ganggu kalian gitu kan. Ya kayak gitu, terus gue bilang, oh ya udah makasih lu udah kasih tau gue ya. Jadi gue nggak terlalu gimana nanti nextnya kalau ada lagi. Nah toko gue itu 5 lantai. Gede dong. Lumayan. 1 back office gue sama kasir, lantai 2 tempat customer, lantai 3 tempat customer, lantai 4 gudang. Barang-barang apapun di atas. Lantai 5 nya adalah toren air. Yes, yang jarang banget dibuka lah lantai 5. Kecuali ada problem. Yes, kecuali ada sesuatu. Lu cek toren tolong ke lantai 5 baru itu dibuka. Atau ngebersihin toren ya. Nah, yang diangker itu lantai 3. Customer. Yes, tempat customer. Nah, Apa itu tuh? Kejadian apa tuh? Jarang banget dibuka karena kapasitasnya kan gue juga maksudnya nggak terlalu banyak customer kan di tempat gue itu. Santai aja, gue juga denger kok. Lu denger gak sih padahal? Ya udah terus lanjut. Denger gak sih tadi? Iya denger. Lanjut aja nggak apa-apa. Lihat terus. Terus kayak lantai 3 itu nggak pernah kalian pakai kan? Lantai 3 itu terkenal di situ banyak yang main, lari-larian. Nah suatu ketika atasan gue nyuruh, tolong dong, atasan gue tuh datang sore, pulang malam, kira-kira Isa lah, minta itu di scrubbing lantai 3. Scrubbing itu apa kalau boleh tahu? Diikatin, bersihin semuanya gitu, disikat-sikatin dah biar bersih. Nah barista gue scrubbing, mungkin udah malam kali ya, waktunya udah pulang, tapi disuruh bersihin itu lantai 3. Berapa orang? 1 orang. Anjir. Mungkin barista gue ngedumel kali. Pastinya kesel dong, kan, pastinya udah pulang dong. loh, ini udah malam loh, kenapa sih lo baru nyuruh sekarang? Kenapa nggak hari esok pagi gitu? Ditolak Esok pagi, atasan. yes, nggak tolak. Nggak dilakuin, diomelin salah. Oh ya udah. Dilakuin dia sendiri yes, doang. akhirnya dilakuin lah sama barista gue nih, cowok. Mungkin dia sambil ngedumel kali ya. Pastinya lah. Ini anjing gitu ini kan, disuruh udah malam-malam. malam, kenapa sih nggak besok pagi aja gitu? Gue pun jujur kalau gue disuruh juga ya Allah, kenapa sih nggak besok pagi aja? 1000 cara buat ngeles, buat kenapa nolak. sih nggak ini? Tapi atasan gue kekeh, nggak, pokoknya malam ini harus udah dibersihin, udah biar bersih. besok mungkin bisa dipakai. Yes, mungkin ya, gue juga nggak tahu deh. Nah, ketiba setelah dibersihin, dilihat CCTV. Nah, back office gue tuh kan ada CCTV-nya juga. Ruang CCTV ngontrol Ya, lah. ada TV, CCTV. Bisa ngecek kan, bisa ngeliatin tuh lantai 2 nanti. Lu tahu setelah habis dibersihin, anak gue turun, terus gak lama dia Berantakan lagi. nggak, mending berantakan. Itu real, dia nampakin wujudnya Di depan CCTV. Yes, Anjir. nggak di depan, jadi kayak di tengah-tengah gitu. Kalau gue lihat sih ya, itu cewek rambut pendek. Tapi kalau atasan gue satunya lagi, barista gue juga ngeliat, itu kayak pocong. Anjir. Lu bayang gak sih ngeliat di CCTV Dia Zohir dan pisan. difoto sama barista gue. Dan dia pisan ya. Dan itu real, putih semua dan gak nampak. Anjir. Tapi pas si barista itu bersihin enggak ngelihat atau segala macam. Gak ngeliat pas turun. Setelah Setelah dibersihin udah kelar. Kan kita tutup close itu jam 10. Nah, fingernya itu jam 11. Nah, pas setengah 11 itu coba tuh lihat CCTV ada siapa. Dan semua ngelihat. Langsung foto langsung.
biar bukti. Foto jepret kena baru hilang. Pelan-pelan hilangnya tuh. Hilangnya juga jalan ke kamar mandi. Anjir. Terus itu foto dikirim ke grup. Uring-uringan langsung Rame tuh semua tuh ya. rame. Ya memang ada sih ya. Tapi kan kita nggak ganggu. Mungkin karena barista gue ngebersihinnya juga Sambil ngedumel atau segala Nah, macam. gue besokannya nanya, ketemu sama barista gue, lu bersihin sambil ngedumel kali? Iya bos, kata gitu. Kesel habisnya Iya. malam-malam disuruh Anjir, bersih-bersih. waktunya pulang. Iya, ya kan? waktunya pulang. Kenapa harus sekarang sih? Ya, namanya atasan, ya namanya kita bawahan ya harus nurut dong. Itu Erik tampaknya malamnya pas aja. Mungkin dia ngeganggu kali. Srekor lagi tidur kita nggak Tempat tahu. gua nih. Kenapa sih lo bersihin gitu kali ya? Dia Akhirnya udah dia nyaman. pas udah kelar Anjing merinding gua. tampakin dah Bangsat. tuh, ditampakin dia hilangnya jalan Hilang. hilangnya ke arah kamar mandi lantai 3. Dan kalau menurut gue sih jadi PR ya sih. Jadi PR nggak sih kalau misalnya kita tahu kayak gitu? Malah jadi nanti Jadi takut, malas Iya, aku kan juga iya, harus malas. temenin. Iya tergantung sih kalau misalkan lagi ada Udah rasa biasa aja. Ya, mungkin kita juga udah biasa jadi ya udah nggak ada rasa takut gitu. Ya hal-hal yang gitu daun kan. Daun. Ih, itu jatuh. Angin. Enggak, kayak udah Nah, nimpuk terus. gak sih? Terus. Itu jelas. Iya nggak apa-apa. Rame-rame dulu aja. Santai guys, Enggak, aman. masih ada kan enggak? Nah berarti memang ya balik lagi ya, setiap tempat pasti memang ada penghuni selain Pasti, ya. kita. Dan memang itu terjadi mungkin yang pertama perkenalan, yang kedua mereka nunjukin gua ada loh di sini. Ini tempat gua loh, gitu kali ya. Yang paling penting itu tadi, masing-masing nggak ngeganggu, itu sih sebenarnya udah cukup. Yang penting kita jadi lebih mawas diri ketika kita tahu mereka ada. Harus gitu. hati-hati ya. Karena tempat dia harus dibersihin. Bersihin, jangan sampai kotor. Nah, lucunya lagi dan serem, bukan lucu sih, lucu dan seremnya juga sih, Ji, gue bingung. Di lantai 4 itu kan tempat kita Gudang. naruh barang-barang tuh, komputer apapun gitu. Nah, ada tempat kecil ini yang kalau tarik tarik apa sih namanya? Kompresor Ya kayak kompresor apa gitu. yang Yes. Kalau mati lampu pakai itu gitu. Oh, Apa bukan. sih namanya? Apa sih namanya? Genset. Nah, genset itu harus di apa? Tarik. Harus di iniin mulu, apa sih, kalibrasi gitulah jatuhnya ya. Kayak harus di ini biar selalu benar gitu, bersih, harus selalu nyala gitu kan. Nah, di tempat situ tuh ada nenek-nenek. Checking genset kan? Nggak ngerti. Mending guys. Dan lu tau nggak kalau misalkan lagi nyalain lantai 4 tuh, ini apa sih, kadang CCTV-nya tuh Burem. terus di gresek itu ada Kayak film anjir. gitu. Kalau kita lagi misalnya nih ada barista gua naik, misal gua ngeliatin CCTV, ntar kayak ada yang mainin gitu, ngerusak-rusakin gitu. Kayak di film ya anjir. Iya, kayak gitu. Ntar setelah udah enggak Normal lagi. gitu. Habis itu katanya ada nenek-nenek yang deket genset itu. Terus gimana sih perasaan itu? Nah, satu hari gue benerin genset sama abang genset kan nggak tahu kalau tempat lokasinya. itu. Lu tunjukin dong. Yes, nih bang, gue tinggal ya, gue ke bawah. Ya mama itu nggak tahu, kita kan udah tahu. Dan dia juga berani. Kalau kita kan udah Setiap hari ngalamin, setiap hari di ngalamin, situ. ya, setiap hari di situ kan. Dan dia juga kan baru visit gitu, maksudnya kayak baru tahu, nggak ngerasain apa. Iyalah. Kadang kan memang kalau tuntutan kerja mah ngalahin segalanya. Mantap. Jadi gimana nih menurut Mbak Gigi nih? Iya. Konsep seperti ini gimana nih menurut Mbak Gigi? Konsep apa nih konsep? Konsep Gua kita chemistry. Parah sih. Dengan Mbak Gigi datang langsung ke Bukan sini. lagi. Sharing langsung di sini. Gimana tuh gimana? Nice sih, enak. Maksudnya niat banget sih. Niat banget ya. Niat banget sumpah. Ya semoga sih channel
Doain Channel dong, Bang gua Ben. amin ini. Sukses Amin. terus ya kan, Amin. dapat narasumbernya yang bagus-bagus, yang punya pengalaman banyak, ceritanya juga bisa di-sharing. Atau ada lagi Mbak Gigi yang mau di-share atau kita sudahi saja? Itu aja kali ya. Itu aja dulu kali. Nanti sebenarnya masih banyak. Ya ada lah. Oh, Mungkin nanti waktunya udah malam juga. udah malam juga ya. Nanti kita mungkin kita sambung ke part selanjutnya. Ya. Untuk cerita Mbak Gigi, terima kasih banyak nih Mbak Gigi sekali Sama-sama. lagi sudah menyempatkan hadir, sudah berbagi cerita di chemistry pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman jangan lupa ketika kalian udah nonton video ini, jangan lupa di like, di komen, di share dan subscribe agar kita tetap semangat untuk bikin chemistry untuk malam-malam selanjutnya. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar notifikasi itu sampai saat kita upload. Mungkin itu aja Mbak Gigi. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. waktunya sudah Makasih, menyempatkan hadir makasih di semuanya. chemistry pada malam hari ini. Mungkin itu aja dari kami. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gigi.